New Normal Ibadah Fisik GRII Andika Surabaya. Gereja dilengkapi dengan sejumlah alat sanitasi dan ruangan yang digunakan senantiasa disterilisasi untuk menjaga keamanan. Bagi Anda yang rindu untuk hadir secara fisik dalam gereja, harap memastikan Anda datang dalam kondisi yang sehat dan aman. Sebelum memasuki gedung gereja, harap mencuci tangan dengan sabun dan sesuai protokol yang ditetapkan di tempat yang telah tersedia. Kemudian petugas akan memeriksa identitas Anda yang telah mendaftar dan juga memeriksa suhu serta mencatatnya. Harap mengantri dengan menjaga jarak. Penggunaan lift hanya dibatasi untuk maksimal 2 orang. Dahulukan bagi yang membutuhkan atau Anda dapat menggunakan fasilitas tangga untuk menuju ke ruang kebaktian. Usher akan menyambut dan mengarahkan Anda. Dihimbau untuk tidak bersalaman agar menghindari kontak fisik. Selama berada di kawasan GRII Andika, Anda wajib menggunakan masker sesuai standar. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke rekening gereja. Diimbau untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian protokol kesehatan yang penting untuk kita simak dan terapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website covid.gri-andika.org atau menghubungi kontak person sesuai dengan nomor yang tertera. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita kembali beribadah kepadanya, memuji dan menyembah Dia. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini. Saat teduh kita mulai. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kebaktian pada hari Minggu ini dilandaskan atas nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kiranya anugerah dan berkat-Nya turun atas kita sekalian. Kita pujikan lagu nomor 1, Pujilah Allah.
kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Allah, anak domba Allah, yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang begitu agung dan mulia. Kami memuji Engkau ketika kami menyadari bahwa ketika cinta kasih kami yang palsu sudah digantikan oleh kasih sejati dari Yesus Kristus. Ketika kemuliaan kami yang palsu boleh diterangi oleh Kristus sendiri melalui kemuliaan-Nya yang begitu agung. Kemuliaan Kristus yang dinyatakan di dalam keselamatan yang diberikan. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah kepada-Mu sebagai ungkapan syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas keselamatan, atas segala anugerah, atas terang Allah, firman yang begitu dalam, begitu indah untuk kami boleh nikmati, boleh kami hayati di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan pada hari Minggu ini berbelas kasihan kembali ya Tuhan, melayakkan kami, menguduskan kami beribadah kepada-Mu untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, pimpin hati kami ya Tuhan supaya kami layak. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita sudah tentu begitu bersyukur ya, seperti tadi lagu yang sudah kita nyanyikan. Dan Roh Kudus sudah datang menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus membawa kita kepada kekuatan, memberikan kita penghiburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menderita, ketika kita menghadapi tekanan hidup yang luar biasa, tentu karena hidup kita yang benar, hidup kita yang berkenan di hati Tuhan. Di saat penderitaan itu, Roh Kudus memberikan kita penghiburan, termasuk ketika kita punya kerinduan untuk memberitakan Injil Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pujikan lagu nomor 2, Roh Penghibur Datang. Siarkan kabar terang keliling alam sang, karena manusia tertindih dosa berat. Mulia Injil Tuhan bersorak masyurkan, Roh Penghibur datang. Roh Penghibur datang, Roh Penghibur datang, datang dari surga, menapkan janji Allah. Tolong aku siarkan mulia Injil Tuhan, Roh Penghibur datang. Sidangku bangunlah, bersehati bekerja, pergi kemana jua, tolong yang berdosa, kuasa gelap lenyaplah, nampak mulia surga, Roh Penghibur datang. Roh Penghibur datang, Roh Penghibur datang, datang dari surga,
genapkan janji Allah. Tolong aku siarkan mulia Injil Tuhan, Roh penghibur datang. Kuasa dosa lepas, aku telah bebas, ikatan tak ada, maut pun tak berdaya. Ku tolak dunia, rindukan anugerah, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, datang dari surga, genapkan janji Allah. Tolong aku siarkan mulia Injil Tuhan, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam penderitaan karena kebenaran. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian di dalam tekanan hidup karena kebenaran. Tapi di saat kita teguh di dalam pendirian karena Tuhan, Roh penghibur datang. Roh penghibur itu yang memberikan kita sukacita dan kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah suatu ungkapan dari Daud ketika mengalami tekanan hidup yang luar biasa, dan dikatakan di sini tertindas. Tapi di dalam kehidupan yang tertindas itu, cukuplah keselamatan dari Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan juga damai sejahtera. Kita pun, Bapak, Ibu, saudara sekalian, di masa-masa pandemi, selama kita terus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memohonkan pokok doa syafaat kita. Ada dua di sini. Yang pertama, berdoa untuk pelayanan kaum muda. Kiranya Tuhan memimpin pelayanan ini agar dapat melakukan pembimbingan dan pembinaan bagi orang-orang Kristen di masa muda, sehingga kerohanian mereka bertumbuh dewasa. Yang kedua, kita juga berdoa untuk orang Kristen. Kiranya Tuhan menopang dan memelihara di dalam setiap aspek kehidupannya, agar dapat hidup di dalam kemuliaan Kristus dan membagikan kasih Tuhan bagi sesama manusia. Kita berdoa. Pertama, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, betapa suci Engkau, betapa kudus Engkau ya Tuhan, sehingga kami sebetulnya tidak layak di hadapan-Mu. Mungkin ya Tuhan, walaupun kami sudah Engkau tebus, Engkau sudah selamatkan dengan darah yang begitu suci dari Yesus Kristus, tapi kami seringkali mengembara dari jalan Tuhan.
Mungkin di dalam keseharian kami, di dalam minggu-minggu yang lalu, kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon kelayakan dari Tuhan. Hapuskanlah Tuhan segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan biarlah kami, Tuhan, berkenan memohonkan pokok doa kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami teringat untuk pelayanan pemuda di gereja-Mu ini Tuhan, maupun di gereja-gereja lain, di tempat-tempat lain. Betapa pentingnya pembinaan di masa-masa muda. Di masa muda boleh mengenal cinta kasih Tuhan, boleh mengenal kebenaran Tuhan, boleh melihat bagaimana Tuhan melihat dunia, bagaimana Tuhan melihat manusia. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Biarlah pembinaan atau pelayanan pemuda di gereja-Mu ini maupun di tempat-tempat lain, Tuhan tolong, Tuhan pimpin ya Tuhan. Biarlah segala apa yang dirasakan oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Tuhan di dalam Alkitab, boleh itu menjadi dasar atau bahan untuk pembinaan pemuda di gereja-Mu maupun di tempat-tempat lain. Pimpinlah Tuhan, karena para pemuda inilah yang nanti menjadi pemimpin gereja di masa depan. Biarlah Engkau terus beranugerah untuk mereka dan gereja-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh umat Kristiani di seluruh dunia ini Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Masa yang tidak mudah. Tapi kiranya Tuhan, biarlah seperti Daud tadi di dalam Mazmur, di dalam kesusahan, di dalam penindasan, di dalam penderitaan, kami tetap bersukacita karena Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus yang menopang kehidupan kami. Allah sendiri yang memberikan kami kekuatan. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberikan inspirasi bagi seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, di Indonesia dan juga di jemaat-Mu di sini. Untuk kami boleh terus melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kami tetap bijaksana, kami tetap punya hikmat dari Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Berkatilah Tuhan dengan segala kebenaran. Berikan kami rasa haus akan kebenaran-Mu selalu. Kami miskin akan kebenaran Tuhan, miskin akan firman Tuhan. Biarlah itu Tuhan membuat kami terus bersandar kepada Tuhan, terus rindu untuk belajar firman Tuhan, karena itulah menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah pokok doa kami Tuhan, permohonan kami kepadamu Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci. Kami alaskan semua doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan pujian nomor 3, yaitu terus berjalan sertamu. Tuhan, hamba mengaku akan kelemahanku. Pimpin aku hamba-Mu di dunia sepanjang jalanku, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, jalan selalu serta-Mu, kehendak-Mu jadilah selalu.
ketika aku tenggelam dalam dosa yang kejam. Siapa beri pertolongan? Hanya Tuhanlah yang bantu. Lebih dekat padamu, itu permohonanku. Jalan selalu sertamu, kehendakmu jadilah selalu. Saya serahkan kepada Pak Sulomonyo. Selamat hari Minggu jemaat sekalian, kita bersyukur dan mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kita akan mengupas satu ayat yang sangat mulia, yaitu Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Demikian kita akan membacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena cinta-Mu yang begitu besar, tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu. Sekalipun kami telah penuh dengan kelemahan, cacat celah dan memberontak, tetapi kasih-Mu mengangkat kami kembali kepada Engkau, untuk boleh hati kami berpaut pada Engkau, untuk boleh mengasihi, boleh hidup memperkenankan nama-Mu, dan hidup boleh sesuai dengan rencana-Mu. Pakai dan berkatilah hamba-Mu untuk boleh menguraikan firman Tuhan, untuk kami bisa mengerti, untuk kami boleh semakin taat dan boleh melakukan panggilan hidup kami sebagai umat milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang orang pikirkan tentang Tuhan? Bagaimana kita memikirkan tentang Tuhan? Sangat penting. Seorang bernama G.B. Phillips menuliskan sebuah buku yang kecil tetapi penting berjudul Your God is Too Small, A Guide for Believers and Skeptics Alike. Allahmu terlalu kecil, satu penuntun bagi orang-orang percaya dan orang-orang yang meragukan. Saudara, buku ini mengkoreksi tentang banyak konsep keliru orang tentang Tuhan, yaitu mereka memikirkan Allah menurut pikiran mereka, memikirkan Allah yang kecil menurut ide imajinasi mereka. Lalu Allah yang kecil yang pembuatan mereka bisa mereka untuk korek-korek, hina dan tentang dan lawan. Your God is too small. Saudara, kita bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama, di mana kita memikirkan satu Allah yang remeh, kecil, hasil imajinasi dan asumsi kita. Lalu kemudian kita boleh berpikir sembarangan dan hidup sembarangan tanpa takut akan Tuhan. Allah yang kecil, yang menurut pikiran yang kita ciptakan, itu kemudian mempengaruhi kita di dalam keremehan, dan hidup kita dibatasi, dikurung di dalam segala keterbatasan dan keremehan, sesuai dengan kualitas Allah ciptaan kita sendiri. Maka akibatnya kita tidak pernah mengenal Allah sejati dan mengalami kuasa anugerah dari Allah yang berdaulat itu. Saudara, Alkitab berkali-kali memperingatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa hanya setelah seseorang itu disingkapkan, dikoreksi akan setiap konsep Allah mereka yang keliru dan remeh-temeh itu, lalu mereka mendapatkan penyingkapan, pewahyuan, pengenalan akan Allah yang sejati, baru kemudian mereka sikap dan hidupnya diubahkan. Setelah mereka mengenal Allah yang Maha Kudus, yang Maha Sempurna, Allah yang tak terbatas. Dan dari terang pengenalan Allah sejati itu mengenal diri mereka sebagai makhluk ciptaan yang terbatas dan berdosa. Dan secara paradoks menerima kasih sayang Tuhan. Maka mereka mengalami perjumpaan,
encounter yang penuh anugerah dari Tuhan. Dan hidup mereka diubahkan. Mereka mengalami transformasi dan memiliki hidup yang baru. Kita dapat melihat ini di dalam pengalaman orang-orang yang penting. Seperti Musa yang berjumpa Allah dan diubahkan. Yesaya yang melihat kemuliaan Tuhan dan keremehan diri. Dan ditebus, disucikan dan dipakai. Kita melihat itu dalam diri Petrus yang merasa diri tidak layak karena mengenal Yesus yang maha mulia. Lalu dia diubahkan dan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan biasa menjadi seorang tokoh yang lebih penting, lebih hebat, lebih memberkati daripada tokoh-tokoh, filsuf-filsuf, orang-orang yang paling cerdik pandai di dalam dunia. Petrus menjadi seorang rasul yang sangat dipakai Tuhan. Demikian juga Paulus setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan di Damaskus. Maka kemudian dia diubahkan menjadi seorang yang menjadi hamba Tuhan yang baik dan setiawan. Saudara, saya sangat terberkati dan terharu setiap kali melihat tentang alam semesta. Berapa besarkah alam semesta? Berapa kecilkah manusia? Manusia itu kecil di tengah alam, di tengah bumi. Seperti semut, tapi begitu diperkecil lagi. Bumi ini adalah begitu kecil dibanding dengan banyak akan bintang ataupun planet-planet yang lain. Lalu kemudian ada berbagai bintang-bintang dan betapa kecilnya bumi. Apalagi kita manusia yang begitu kecil. Di tengah alam semesta yang tak terbatas. Dari manakah semuanya itu? Semua itu diciptakan oleh Allah yang maha kuasa, maha bijaksana, maha baik, maha sempurna. Yang tak terbatas, Allah yang transenden. Betapa luar biasa itu. Baru kita dapat memahami. Kita tidak boleh memikirkan Allah di dalam satu kekerdilan, kekecilan yang menganggap Allah seperti binatang-binatang, hewan-hewan, benda-benda di dalam segala kekecilan, kesempitan, dan limitationnya. Saudara, apa yang diingatkan oleh orang-orang pinter mengajak kita untuk melihat satu Allah yang besar, Allah yang begitu luar biasa, dan betapa kecilnya manusia. Tetapi ini pun masih terbatas. Karena ini hanya sampai kepada teologi natural. Hanya sampai kepada satu konsep Allah yang hebat, yang agung, yang maha bijaksana, yang maha kuasa, yang tak terbatas, yang baik. Tetapi tidak sama seperti konsep Allah Kristen. Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Allah yang mewahyukan dirinya kepada manusia yang penuh anugerah. Saudara, di dalam apa yang kita baca di dalam Injil Yohanes, di dalam prolog, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Khususnya yang kita pelajari hari ini, itu ayat yang ke-14. Mengungkapkan satu pewahyuan kebenaran tentang Allah. Allah yang begitu besar, tidak sekadar jauh besar di sana, tetapi yang menjangkau, masuk ke dalam sejarah, menyentuh, menjamah, dan memberkati umat manusia. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sang firman yang adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yang adalah Allah yang transenden, yang tak terbatas, yang maha kuasa, yang maha kudus, yang maha esa, yang di dalam kesempurnaan kemuliaannya, di dalam satu momen sejarah, dia melampaui sejarah, dia menciptakan waktu dan ada sejarah. Dan itu bukan wilayah Allah. Dia adalah wilayah kekekalan yang tak terbatas. Tetapi dalam satu momen sejarah umat manusia yang menghampiri, dia datang, bahkan datang secara personal. Dia bahkan masuk ke dalam hidup manusia, menjadi salah satu dari mereka. Hidup bersama-sama dengan kita, diam bersama-sama dengan kita. Firman Allah itu menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita. Dan dia menjadi salah satu dari kita. Dia sang pencipta menjadi ciptaan seperti kita. Dia yang tak terbatas menjadi sama dengan yang hidup yang terbatas. Dia bahkan di dalam hidupnya sebagai manusia mengambil rupa status seorang hamba. Hamba yang paling rendah
yang sampai mati di kayu salib. Apa tujuannya? Tujuannya lah untuk mengungkapkan kasih-Nya. Untuk melalui pengorbanannya, kematian yang menebus, memberikan keselamatan bagi umat manusia, mengangkat kita dari lumpur dosa, bawa kita kembali ke dalam rencananya untuk boleh hidup selamat dan boleh hidup di dalam persekutuan yang abadi, di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, kata firman itu diam, berdiam, dalam bahasa Yunaninya adalah skenoo. Skenoo yang berarti seperti mendirikan tenda. Dia berdiam, dia membangun tenda, dia tinggal bersama-sama manusia. Gambaran ini bisa menolong kita dalam latar belakang perjanjian lama. Yaitu di mana Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel melalui Musa untuk mereka mendirikan tenda kemah pertemuan, kemah suci. Lalu disusunlah 12 suku, lalu kemudian kemah itu didirikan di tengah dan Allah hadir bersama-sama mereka. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Kamu harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Allah yang tak terbatas, yang tidak dikurung oleh ruang bangunan manusia. Dia di dalam anugerahnya menyuruh mereka membangun satu kemah. Dan dia mau hadir dan dia menyatakan Shekinah, kemuliaan. Di dalam satu kemuliaan yang membuat umat gentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, inkarnasi lebih daripada apa yang menjadi pengalaman orang Israel. Ketika kemah pertemuan didirikan, ada kemuliaan Tuhan. Sampai mereka tidak sanggup untuk menghadapi, melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Salomo mendedikasikan bait Allah, ada Shekinah, kemuliaan Allah, Allah hadir dan Salomo mengaku, tempat ini buatan manusia, engkau yang memberikan petunjuk untuk menyatakan tanda hadirnya Tuhan. Tuhan berkenan tinggal, tetapi aku tahu Allah melampaui batasan tempat. Allah tidak bisa dikungkung oleh ruang, oleh batasan tempat, oleh satu suku. Karena Allah adalah Allah yang maha mulia, Allah atas semesta. Dan dia berkenan menjadikan kami umatnya dan dia mau tinggal bersama kami karena cinta dan anugerahnya. Inkarnasi Allah lakukan lebih daripada apa yang dulu di perjanjian lama. Allah berkenan datang di tengah-tengah umatnya. Bukan dalam cara perjanjian lama penampakan kemuliaan, tetapi kemuliaannya itu dibawa datang melalui kehadiran dia secara personal. Secara pribadi Allah datang ke dalam dunia. Dan itu dilakukan secara lebih intens. Bukan secara teofani. Allah menampakkan diri dan membuat manusia gentar, berbicara pada mereka, mewahyukan kebenaran pada mereka, menolong mereka. Lalu dia pergi. Tidak demikian. Di dalam satu momen sejarah, Allah sendiri, pribadi kedua Tritunggal, firman itu datang menjadi manusia. Sama dengan manusia. Kehadirannya yang lebih intens. Kata Tuhan Yesus, engkau bertanya, tunjukkan kepadaku Allah. Tapi aku memberitahukan kepadamu. Engkau melihat aku, engkau melihat Allah. Melalui Yesus, di dalam diri Yesus, maka kita melihat Allah, kemuliaannya. Dan dia bukan hanya menyatakan kemuliaannya, kehadirannya seperti yang lalu-lalu. Tetapi secara berlimpah-limpah. Untuk pada ujung-ujungnya, untuk memenuhi seluruh janji keselamatan yang penuh mulia, di mana melalui kehadirannya dia melimpahkan anugerah demi anugerah, kebenaran dan keselamatan. Untuk itulah Yesus dapat berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nabi-nabi telah diutus. Banyak agama berusaha untuk mencari penyelesaian atas problem manusia.
Tetapi semua tidak pernah mencapai ketuntasan. Hanya ketika Yesus Kristus datang, Allah inkarnasi di dalam pribadi hadirnya dia di tengah-tengah hidup manusia. Dia dapat menggenapkan seluruh rencana keselamatan. Dan melalui dia, melalui hidupnya, melalui kematiannya, melalui seluruh karyanya, dia memberikan hidup di dalam segala kelimpahan, hidup di dalam segala kesejatian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah yang begitu besar yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Allah menjadi manusia, betapa luar biasa. Bagi pikiran manusia ini hal yang mustahil. Karena ada terjadi sesuatu perbedaan yang bersifat tak terbatas. Ada kualitatif different, ada sesuatu perbedaan ontologis, perbedaan moral. Bagaimana yang tak terbatas bisa menjadi terbatas. Bagaimana pencipta bisa menjadi makhluk. Bagaimana yang maha kudus bisa menjadi salah satu manusia yang penuh limitasi, penuh kelemahan, dan penuh dengan kesalahan. Saudara, kita tidak bisa mengurung Allah dengan konsep your God is too small. Kita memikirkan satu Allah di dalam keterbatasan, lalu mengurung Allah di dalam keterbatasan kotak kita yang terbatas. Kalau Allah menciptakan alam semesta yang begitu menakjubkan, dia mampu lakukan apa yang dia tidak mampu lakukan. Jangan bicara mengenai apa yang Allah mampu atau tidak mampu lakukan. Tapi mari kita bicara apa yang di dalam kemahakuasaannya dia mau dan memang telah melakukan. Apa yang merupakan karikatur dan semua imajinasi kosong yang mimpi-mimpi manusia dari agama-agama aneh. Apa yang merupakan satu tindakan ajaib di mana dia berkenan melakukan perkara yang bahkan dipikirkan manusia pun tidak pernah mampu untuk dipikirkan. Saudara, Allah berkenan di dalam anugerahnya. Dia menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia dikatakan kenosis. Dia merendahkan diri. Tapi bukan berarti dia meninggalkan kealahan. Bukan berarti dia berhenti menjadi Allah. Dia berubah menjadi manusia saja. Dan kealahannya ditinggalkan. Kenosis bukan seperti demikian. Yang lebih tepat adalah bahwa dia merendahkan diri. Dia mengosongkan kemuliaan tapi bukan esensi kealahannya. Dia tidak pernah berubah menjadi bukan Allah. Karena dia Allah yang kekal yang tidak berubah terus senantiasa sebagai Allah. Bahkan dia senantiasa menopang dunia yang dia ciptakan. Karena segala sesuatu bergantung pada dia, firman Allah itu. Kalau bukan dia menopang, semuanya akan menjadi runtuh. Seperti semua peralatan kita bergantung sama listrik. Begitu listrik itu padam, magnetnya akan tak bekerja dan hancur. Allah Kristus adalah menopang segala sesuatu dan dia senantiasa adalah Allah. Tapi waktu inkarnasi saudara, dia menambahkan, bukan mengurangi. Dia menambahkan sesuatu pada dirinya, yaitu mengambil satu natur manusia. Satu manusia yang real dan dia hidup di dalamnya. Dia menghidupi satu kehidupan manusia real. Dan Yesus menjadi satu tokoh sejarah yang real, yang tercatat dalam sejarah manusia. Dia tetap Allah. Tetapi sekarang Allah itu hidup dalam satu manusia yang real. Dia menghidupi satu pribadi dengan dua natur. Inkarnasi menjadikan dalam diri manusia Yesus Kristus sekaligus memiliki natur ilahi, sekaligus memiliki natur manusiawi. One person, two nature. Sekaligus satu pribadi dengan natur ilahi, dengan natur manusia sekaligus. Saudara, di dalam buku Louis Berkhof, Sistematik Teologi, di situ menjelaskan bahwa akibat daripada inkarnasi, maka dalam diri pribadi Yesus memiliki satu komunikatio
idiomatum atau suatu communication of property. Artinya demikian saudara. Itu bahwa properti atau natur kualitas daripada natur ilahi dan juga kualitas natur manusiawi sekaligus ada bersama-sama di dalam pribadi Yesus. Yesus adalah yang dikatakan memiliki kuasa, maha tahu, dan maha hadir karena dia Allah. Tetapi sekaligus dalam dirinya akibat inkarnasi yang dia rela lakukan, sekaligus dia memiliki natur manusia yang dapat menjadikan dia disebut a man of sorrow. Seorang yang penuh sengsara, seorang yang memiliki batasan pengetahuan, kuasa, dan juga bisa menderita dan mati. Ini satu paradoks. Ini sesuatu yang melampaui akal. Allah yang maha kuasa, dia hidup tinggal di dalam satu tubuh di tengah-tengah manusia. Sekaligus dia memiliki kuasa untuk mengampuni, dia menopang alam semesta, dia memberikan hidup yang kekal, sekaligus dialah satu manusia yang bisa sakit, bisa menderita, dan bisa mati. Ini adalah the mystery of incarnation. God incarnate. Inilah satu peristiwa yang begitu besar. Saudara, demikian juga ada yang disebut dengan communicatio apotelesmatum atau operationum. Artinya pekerjaan penebusan memiliki sekaligus karakter ilahi dan manusiawi. Penebus kita yang mati di kayu salib adalah sekaligus yang di atas kayu salib, dia sebagai manusia yang menderita mewakili kita untuk mati. Yang hidup sempurna, tapi sekaligus dalam dirinya memiliki sifat ilahi yang mampu untuk menanggung hukuman dosa bagi seluruh manusia dalam segala zaman. Penebus kita adalah God-man, yang sekaligus dalam dirinya adalah Allah, sekaligus manusia. Demikian juga ada yang dinamakan akibat inkarnasi, communicatio charismatum atau gratiarum, yaitu melalui persatuan dua natur di dalam satu pribadi ini. Maka kedua natur Kristus yang manusiawi pun turut dimuliakan. Maka saudara, di dalam Alkitab kalau kita perhatikan akan muncul kata-kata yang bagi orang non-Kristen menimbulkan semacam keanehan. Kita akan membaca bahwa mereka mengambil tubuh Tuhan. Bagaimana Tuhan punya tubuh? Mereka menyalibkan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa disalib? Darah Tuhan. Bagaimana Tuhan punya darah? Inilah akibat daripada inkarnasi. Sehingga dua natur ini dalam satu pribadi. Dan bagaimana natur manusia juga mendapatkan satu kemuliaan. Sehingga juga boleh menjadi satu objek adoration, pemujaan. Karena yang ada di baliknya adalah Kristus, Sang Firman Allah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu anugerah yang luar biasa. Yaitu bagaimana di dalam inkarnasi, Allah yang tak terbatas, Allah yang transenden, pemilik surga, pencipta, penguasa segala sesuatu. Dia menjadi sama dengan ciptaan. Allah yang senantiasa bersama Bapa dalam kekekalan, dalam segala keluhuran yang melampaui segala sesuatu yang Maha Kudus. Sekarang dia mau tinggal bersama-sama dengan manusia yang hina dan berdosa. Dan ini adalah hal yang tidak lazim. Ini hal yang ajaib. Ini sangat sulit dipahami. J.B. Philip, seorang penerjemah, seorang sarjana dan penerjemah kitab. Dia menuliskan satu cerita imagery, satu cerita imajinasi, yaitu yang berjudul The Blue Planet. Blue Planet adalah bumi, yaitu percakapan antara dua malaikat kecil dengan malaikat yang lebih senior kalau tak salah. Lalu bagaimana ada kasak-kusuk berita viral yang sedang santer. Itu bahwa dikabarkan pangeran sorgawi mereka, putra sorga, akan datang ke bumi dan tinggal dan menjadi salah satu dari manusia. Bagi mereka itu menakjubkan. Bagaimana yang dipuja-puji
sebagai pencipta oleh para makhluk yaitu malaikat. Bagaimana akan datang pada bumi yang kotor dan kecil. Tetapi inilah yang terjadi. Apa yang dilakukan Tuhan di dalam inkarnasi merupakan hal yang menakjubkan, penuh dengan hal-hal yang mengherankan, yang hanya bisa membuat kita takjub dan menyembah dan bersyukur. Semuanya itu terjadi karena cinta, karena pengorbanan. Hal ini sekaligus memberi petunjuk kepada kita betapa Allah mencintai kita, betapa kita berharga di mata Tuhan. Saudara, kadang kita tahu ada orang, anak kecil atau anak yang sudah besar masih menyimpan satu boneka yang lusuh, kotor, hitam. Padahal ada banyak boneka baru dan harum dan masih rapi. Kenapa? Karena dia suka dengan boneka yang dari kecil sudah menemani dia. Sudah banyak jatuh, sudah banyak mungkin kena pipis, ngompol, sudah banyak keringat, sudah banyak kena kotoran dicuci, sudah tidak bisa, sudah mungkin banyak cacat. Tetapi tetap disayangi. Karena ada suatu relasi personal. Allah begitu mengasihi kita. Sehingga sekalipun kita telah berdosa, cacat, penuh kejelekan. Dia tidak membuang kita lalu menciptakan yang baru. Tapi dia mengasihi, dia mau menebus. Manusia tidak bisa memperbaiki, mendaur ulang bonekanya. Menjadi utuh yang baru. Lebih baik buang dan bikin yang baru. Tapi Tuhan mendaur ulang kita dengan darahnya. Dengan penebusannya. Untuk menjadikan kita baru, menjadikan kita utuh, menjadikan kita sempurna, menjadikan kita lebih daripada sebelumnya. Yaitu dengan kuasa pengalaman penebusan akan kasih Tuhan. Benar-benar mencintai Tuhan. Kata Paulus, apa yang Tuhan lakukan merupakan ungkapan cinta yang tidak bisa kita pahami. Yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Apa yang kita pikirkan ini saudara, bisa dianggap penghujatan kalau berasal dari diri kita. Tapi karena ini berasal dari Tuhan rencananya yang dia sendiri mau lakukan. Maka ini hanya bisa membuat kita bersembah sujud. Manusia banyak melakukan langkah-langkah yang memberi kemajuan. Sangat hebat. Langkah-langkah yang merupakan revolusi-revolusi perkembangan manusia. Kemajuan yang luar biasa. Yang menjadikan sejarah manusia mengalami luar biasa majunya. Masa depan menjadi berubah. Tetapi saudara, dari semua langkah-langkah besar tidak bisa menyaingi satu langkah besar yang dilakukan satu pribadi. Allah turun ke dalam dunia, berjejakkan kakinya di Palestina, dan dia mengambil satu tubuh, dan di dalam tubuh itu dia melayani setia sampai mati di kayu salib. Ketika Neil Armstrong sampai ke bulan, itu bukan jejak langkah yang besar. Memang itu besar. Tetapi langkah yang jauh lebih besar adalah dari surga Allah menginjakkan kakinya di bumi yang kotor. Penuh paradoks. Bukan yang kecil berusaha menjadi besar pergi ke bulan. Atau pergi ke planet-planet atau bintang yang lain. Banyak hal yang banyak tidak mungkin. Tapi ketidakmungkin yang lebih-lebih lagi lah. Dari surga pencipta datang berjejak di tengah-tengah manusia yang penuh dosa, bahkan siap untuk mati bagi kita. Inilah langkah besar yang merubah sejarah umat manusia sehingga ada pengharapan. Firman itu menjadi manusia, betapa mulia, dan dia diam di tengah-tengah kita. Kita melihat nats berikutnya dikatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Terjemahan Indonesia terlalu berlebihan. Mestinya di dalam terjemah bahasa aslinya tidak ada kata diberikan. Tidak ada kata itu. Yang ada cuman adalah terjemahan bahasa Inggris itu lebih letterless, kata demi kata. Maka dapat saya terjemahkan demikian. Dan kita telah melihat kemuliaan. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Tidak ada kata diberikan. Tapi kemuliaan as of the Son of the Father. Terjemahan seperti English Standard Version itu lebih sesuai. Demikian juga New American Standard Version itu lebih sesuai. And we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father. Kita telah melihat kemuliaan. Kemuliaan anak tunggal Bapa. Saudara,
Kata kemuliaan menunjukkan kepada satu manifestasi yang terlihat, yang visible dari penyingkapan Allah. Ketika Allah menyingkapkan diri dalam teofani, orang melihat Allah yang mulia. Ketika Allah menolong dengan kuasanya, manusia melihat betapa luar biasa, ajaib, betapa dahsyat, betapa mulianya Tuhan. Pertolongan Tuhan ketika melepaskan orang dari Mesir, mujizat-mujizat yang dilakukan, penyataan diri Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang saudara, ada sesuatu kemuliaan yang lain. Kemuliaan yang dinyatakan di dalam firman yang menjadi manusia, yang dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa. Firman yang berinkarnasi, sekarang kita dapat melihat. Dan dengan melihat dia, kita melihat dia sebagai anak tunggal Bapa. Dan sebagai anak tunggal Bapa, ada satu kemuliaan yang luar biasa terkandung dan disingkapkan di dalam dia. Yesus Kristus menyatakan, menyingkapkan satu kemuliaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Ada banyak hal yang membuat manusia kagum, takluk, hormat. Tetapi dari sekian banyak, bahkan yang pernah dilakukan para nabi, orang-orang yang melakukan mujizat yang diutus oleh Tuhan yang sejati pun tidak bisa menyamai dengan apa yang diungkapkan kemuliaan dari anak tunggal Bapa. Karena ini berbeda, ini unggul, ini transenden, ini ilahi, ini ajaib, ini penuh anugerah, ini menyelamatkan. Semua yang lain tidak. Semua yang lain memiliki keterbatasan. Saudara, sebagai anak tunggal Bapa, kemuliaan yang dinyatakan dalam Yesus itu dinyatakan di dalam tanda-tanda mujizat. Maka Yesus penuh dengan tanda. Tanda kadang itu memiliki batasan, tapi tanda itu memiliki fungsi. Tuhan Yesus tidak selalu memberikan tanda, tapi tanda sekaligus menjadi saksi. Seorang nabi yang sungguh-sungguh seringkali disertai dengan tanda. Dan melalui tanda-tanda mujizatnya Tuhan Yesus mengatakan, saksi perbuatanku, pekerjaanku, memberi saksi. Ada tanda ilahi, kebenaran tentang Yesus. Demikian juga di dalam Yesus Kristus orang kan bisa melihat kemuliaan yang telah dia miliki bersama Bapa sebelum dunia diciptakan. Walaupun semuanya ini hanya bisa terlihat bagi mata yang telah dicelikan. Saudara, dia memiliki satu kemuliaan yang disingkapkan di dalam kematiannya. Bagi saya kematian Yesus begitu mulia. Bagaimana dia yang berkuasa membiarkan dirinya tak berdaya untuk menyelamatkan kita yang sengsara, nestapa, tak berdaya mati dalam dosa. Kerelaan luar biasa. Supaya kita diberi hidup. Dan dia sang hidup mati. Dan dia bangkit untuk memberi kita kuasa hidup kebangkitan. Saya melihat kemuliaan Yesus itu bukan kekalahan, tapi kemenangan yang luar biasa. Kita melihat dalam kebangkitannya langsung kemuliaan yang begitu luar biasa. Siapa yang pernah bangkit dari kematian? Siapa yang pernah bangkit lalu hidup yang kekal? Hanya Yesus satu-satunya. Kemuliaan-kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa yang hanya ada pada Yesus, tidak ada pada siapapun. Kenaikannya ke surga. Ini adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Yang tidak ada pada semua kenaikan-kenaikan yang lain. Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Semua yang pernah mati atau pernah naik diangkat ke surga, ada punya banyak cerita. Tetapi Yesus yang naik ke surga, ada terus cerita. Stefanus melihat dia duduk di sebelah kanan Bapa. Bahkan untuk kasus Stefanus, Tuhan Yesus berdiri menyambut dia. Orang-orang suci melihat Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga. Dan memerintah dunia. Dia bukan yang mati, dia yang hidup, yang terus bekerja. Dia yang terus ada bersama gerejanya. Tidak membiarkan Paulus atau si Saulus menganiaya jemaat. Dia bekerja, dia memerintah. Dunia diperintah oleh dia. Dia menopang akan dunia semesta. Dan dia memerintah gerejanya. Dia membawa sejarah kepada pemenuhan rencananya. Saudara, dia memberikan hidup. Dia memberikan pengampunan. Dia memberikan hidup yang baru.
Di dalam Yesus kita menemukan hal-hal paling mulia yang dibutuhkan umat manusia, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ini tidak bisa kita dapatkan di tempat manapun. Saya di dalam terakhir, seperti dalam khotbah-khotbah saya mengatakan, saya senang mendengarkan kesaksian baik orang-orang Yahudi, orang-orang dari latar belakang beragama Muslim, orang-orang di Hindu dan sebagainya, di dalam pencarian mereka untuk mendapatkan keselamatan, untuk mengenal Allah. Mereka sampai kepada satu ajaran-ajaran yang sepertinya luhur, tapi ada yang tidak diperoleh kecuali dalam Yesus, the personal God, Allah pribadi, Allah yang nyata dengan kuasa penyelamatan yang real, yang membuat manusia mengalami satu kepenuhan untuk menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa dalam sesuatu pengalaman yang real dan hidup yang dinamis. Ini tidak ditemukan kecuali di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur untuk hal seperti demikian. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa yang tidak ada pada siapapun. Filsuf pencari agama tidak bisa. Bahkan nabi-nabi sejati yang dikirim Tuhan sebelumnya pun memiliki keterbatasan. Kemuliaan dari anak tunggal Bapa adalah hal-hal unik yang bersifat transenden, yang bersifat ilahi, yang bersifat sempurna, yang bersifat memberi hidup kekal yang bersifat final. Hanya kita temukan dalam Yesus. Tetapi saudara, kita di sini menemukan satu paradoks. Apa paradoksnya? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak tunggal Bapa. Tapi siapa yang bisa melihat? Inkarnasi seharusnya membuat manusia bisa melihat kemuliaan daripada firman yang inkarnasi. Firman yang adalah anak tunggal Bapa yang penuh anugerah dan keselamatan. Yang final, ini harapan umat manusia itu. Tapi saudara, inkarnasi juga bagi sebagian orang membuat mereka tidak bisa lihat apa-apa. Ketika mereka melihat Yesus yang inkarnasi, yang mereka temukanlah kekecewaan. Aku kenal dia, anak Maria, anak Yusuf, anak tukang kayu. Aku kenal saudara mereka. Mereka menjadi kecewa, mereka menolak dia. Mereka hanya melihat satu pribadi yang begitu lambat bekerja. Yang begitu adem ayem, yang tidak segera melakukan satu perubahan drastis, revolusioner. Tidak ada perubahan apa-apa untuk mengalahkan penjajah, mengalahkan musuh, dan memberikan kejayaan bagi mereka. Mereka menantikan Mesias dalam pikiran mereka. Tapi bukan menurut apa yang diajarkan, dinubuatkan oleh kitab suci, dalam Yesaya, dalam Mazmur, dan di dalam firman Tuhan yang banyak bagian lain. Apa yang orang lihat di dalam kenosis, di dalam perendahan diri Yesus, dalam inkarnasinya adalah kehinaan. Seorang manusia yang terlalu baik, yang termurah hati, terlalu lembut, yang bisa dilawan. Yang bagi mereka tidak bisa dipercaya sebagai Mesias. Tetapi saudara, di sisi yang lain, dan inilah sisi yang benar, justru melalui inkarnasi Allah yang tidak kita kenal menjadi kita kenal. Allah yang jauh menjadi dekat. Allah yang kita tidak bisa lihat menjadi kita bisa lihat. Seperti dikatakan oleh Rasul Yohanes, firman yang bisa kami dengar, kami jamah, kami dekati, yang kami hidup bersama dengan dia. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan melalui melihat Yesus yang inkarnasi, di dalam kemanusiaannya terselubung satu rahasia penyingkapan. Esensi dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa itu dapat terlihat dari ketika mata manusia disingkapkan. Itu suatu kualitas keilahian, penuh dengan anugerah, penuh dengan karakter ilahi, pengajarannya, anugerahnya, pengampunannya, hidup kekalnya. Semuanya itu adalah sesuatu yang nyata. Yaitu ketika mata rohani orang telah disingkapkan. Kita melihat secara paradoks di dalam perendahan diri Yesus
Suatu kemanusiaan yang sepertinya sederhana, tapi di situ satu kemuliaan Allah yang datang di dalam kasih yang begitu besar. Allah yang berkuasa di dalam menebus manusia. Saudara, kalau Allah tidak datang ke dalam dunia, bisa-bisa dosa manusia tidak diampuni. Kalau Allah tidak datang ke dalam dunia, manusia bisa dihukum, iblis bisa dipunahkan, tetapi manusia punya dosa belum dibereskan. Tapi dengan dia datang dalam dunia, merendahkan diri dalam satu manusia yang seperti rendah bisa mati. Justru kita melihat satu kuasa sempurna, rencana, maha mulia. Dan bagaimana manusia ditebus, diubahkan, diselamatkan. Dan kita melihat satu Allah yang bukan hanya mengasihi dari jarak jauh, tapi Allah yang berdarah. Allah yang mengeluarkan air mata. Allah yang memberikan nyawanya. Allah yang begitu mencintai kita. Sekaligus yang maha kuasa, tapi rela berkorban bagi kita. Ini yang membuat hati kita menjadi dihancurkan lebih daripada sekedar kita melihat mujizat Tuhan menghukum orang, membebaskan kita, tapi kita terus jahat. Tapi bagaimana dengan melalui pengorbanan Yesus yang mati menebus kita, hati kita disucikan, jiwa yang kotor dimurnikan. Saudara, maka kita akan mengatakan, di dalam firman yang dikatakan bahwa firman menjadi manusia, diam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu hanya bisa terjadi ketika jiwa yang kotor disucikan. Mata yang buta dicelikan melalui pekerjaan anugerah Roh Kudus yang memberi kita sesuatu yang baru. Oleh karena itu Tuhan, saudara, kita perlu selalu meminta pada Tuhan. Open our eyes, God. Bukalah mata kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Seperti kata dari pemazmur, Tuhan, kiranya Engkau melalukan aku daripada melihat hal yang sia-sia. Dan biarlah mataku ditujukan untuk melihat kemuliaan-Mu, penyingkapan-Mu, wahyu-Mu, keajaiban-Mu. Orang Kristen perlu berdoa demikian. Supaya ketika Tuhan yang selalu hadir, penuh dengan berkat yang memimpin kita, sering menyatakan kemuliaan dan anugerahnya, kita tidak mengatakan, aku tidak kenal Allah. Aku tidak pernah merasakan penyertaannya. Allah tidak peduli sama saya. Dia peduli pada kita. Sehingga dalam kondisi apapun, baik lancar, baik sulit, baik penuh bahaya, ataupun penuh dengan segala kelancaran, kita tahu Allah sangat dekat. Allah selalu menyertai. Dan kita melihat Dia sungguh nyata memimpin hidup kita. Orang Kristen senantiasa akan bisa melihat kemuliaan daripada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagian yang terakhir adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan anak tunggal Bapa yang adalah melampaui, yang transenden, yang sempurna, yang bersifat ilahi dan final dan menyelamatkan. Itu dinyatakan di dalam manifestasi melalui Yesus Kristus membawa grace, anugerah, kasih karunia, dan kebenaran. Saudara, apa hubungan kemuliaan dengan kasih karunia dan kebenaran? Di dalam satu peristiwa dalam kitab Keluaran, ada kisah tentang bagaimana Musa memohon pada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kepadaku kemuliaan-Mu. Lalu kemudian Tuhan menjawab di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-19. Secara konteks kita bisa melihat dari ayat 18 sampai dengan 23. Lalu Tuhan mengatakan, engkau tunggu di mana? Di sebelah bukit batu. Dan aku akan lewat, aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudara, ada batasan mata manusia untuk melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa. Tetapi Tuhan menyatakan satu perbuatan baik. Dan bagaimana Musa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam banyak hal. Kadang di dalam penghukuman yang membuat manusia gentar. Tuhan mengadili bumi dan membereskan apa yang tidak adil dan penuh kejahatan. Kemuliaan Tuhan juga dinyatakan dalam pertolongan penyelamatan Tuhan. Kemuliaan Tuhan juga dinyatakan di dalam pemberian anugerah dan keselamatan. Khususnya dalam Yesus Kristus. Mulai penebusan yang merupakan janji yang ditunggu oleh para nabi. Yang sebelum Yesus datang, ada banyak karya penyelamatan. Tapi bukan penyelamatan yang final dari dosa dan iblis dan maut.
Dan melalui Yesus Kristus saja, maka pemberian kasih karunia, pengorbanan yang menyelamatkan, kebenaran yang melalui manusia dimerdekakan, tidak lagi diperbudak oleh dosa, oleh iblis, oleh kesesatan, oleh kebodohan, sekarang boleh hadir dalam hidup manusia. Karena melalui Yesus yang inkarnasi, melalui kehidupan Yesus Kristus yang adalah inkarnasi anak Allah, yang menyatakan kemuliaan Allah dengan kuasa untuk menebus melalui kematiannya, melalui pemberian kasih-Nya, melalui pemberian kebenarannya, kita beroleh jalan, kita beroleh penebusan, kita beroleh kebangkitan, kita beroleh hidup yang kekal, kita beroleh hidup di dalam segala kelimpahan. Tuhan memberikan bagi kita anugerah demi anugerah. Bagi manusia yang berdosa, yang penuh dengan cacat celah, yang setelah diberi firman, diberi kebaikan terus melawan, tetapi anugerahnya tidak berhenti. Dia masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Dia masuk ke dalam tulang sumsum kita yang terdalam. Dia melakukan daur ulang, dia melahirkan kita kembali, menciptakan kita kembali. Dan dengan kasih-Nya yang ajaib, memenuhi kita, mentransformasi kita, menjadikan kita manusia lahir baru yang hidup bukan lagi bagi diri, tetapi menjadi seperti Kristus kecil, kalau boleh dikatakan, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi miniatur yang melalui hidup kita. Orang mengatakan ada Kristus di dalam dirimu, ada kebenaran dalam dirimu, ada hidup ilahi dalam dirimu, ada kebaikan dan penuh anugerah dalam dirimu. Semua ini tidak kita peroleh di dalam apa yang mau ditawarkan agama. Kadang kalau kita melihat agama justru di dalamnya penuh dengan kejijikan, penuh kebohongan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebencian, penuh dengan dusta, penuh dengan penipuan. Ini hal yang sebagai orang Kristen kita harus mengamalkan iman kita dengan baik. Firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di tengah-tengah kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Melalui Yesus datang, kita beroleh keselamatan dan kita boleh diubahkan, boleh menghidupi satu hidup yang baru yang menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga dunia boleh diberkati. Kiranya Tuhan menolong menguatkan iman kita dan menolong kita untuk hidup menyatakan kasih karunia Tuhan Yesus telah hadir di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mulialah nama-Mu, berkatilah kami melalui kebenaran firman, iman kami boleh ditegakkan, kami mengerti apa artinya Allah yang inkarnasi, firman yang menjadi manusia, diam di tengah kami, sekaligus manusia, sekaligus ilahi, yang menjadikan dirinya juru selamat yang adalah final, yang sempurna, yang melalui kematiannya kami tidak perlu mati. Melalui kematiannya hukuman dosa telah dilakukan. Melalui kebangkitannya kami beroleh hidup yang kekal. Melalui dia boleh masuk ke dalam hati kami. Kami disucikan, diberi hati yang baru, menjadi ciptaan baru. Dan kasih karunia demi kasih karunia tidak berhenti menopang, merubah, membentuk ulang kami. Sampai kami serupa dengan Yesus Kristus. Tidak ada anugerah di dalam dunia seperti yang kami peroleh dalam Yesus Kristus. Orang kadang mempunyai agama, tapi setelah itu hidup dalam banyak ketidakberesan. Tolong kami itu hidup dalam kebenaran seperti yang telah Engkau janjikan, Engkau tetapkan. Hidup di dalam segala kelimpahan, dalam segala kepenuhan, dalam segala kemurahan kasih karunia-Mu. Hidup yang penuh keindahan, sukacita, penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, hidup setia menurut kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Dan sekarang kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan menyambut dengan menaikkan pujian lagu yang keempat. Tiba waktunya bagi kita untuk boleh mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan melakukan persembahan, mungkin kita lakukan dengan transfer atau transfer secara rutin atau melalui QR code yang tersedia. Mari kita menaikkan pujian, jangan sedih dan kecewa. Never give up. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu. Setialah dalam segala hal, berkat limpah akan diberi. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan selalu sertamu. Percayalah, bersandarlah, dalam hujan nyanyilah terus, tetapkanlah hatimu. Beban serta kekurangan takkan terlampau berat. Pandang mulia kau dapat, ya tentu buka jalan. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan selalu sertamu. Percayalah, bersandarlah, dalam hujan nyanyilah terus, tetapkanlah hatimu. Jangan sedih dan kecewa, ada waktu bagimu. Tak lama kemudian nanti kan berserta denganmu. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan selalu sertamu. Percayalah, bersandarlah, dalam hujan nyanyilah terus, tetapkanlah hatimu. Kita akan berdoa bagi persembahan. Saudara David akan memimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Tuhan, sekali lagi yang memberi kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkenan akan persembahan kami, dan kiranya Kau berikan hikmat bijaksana dalam pengelolaan persembahan ini. Puji syukur bagimu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menyimak sejumlah pengumuman. Saudara, ibadah offline terus dilakukan. Mari kita boleh ikut beribadah bersama dengan menjalankan protokol. Bagi yang kurang sehat tetap di rumah, dan bagi kita yang tidak terhambat, mari kita boleh beribadah. Di gereja kita menjalankan protokol sangat baik, sangat bertanggung jawab. Kita boleh beribadah dalam satu persekutuan fisik bersama-sama. Kita bersyukur juga untuk KG regional, di mana kita telah boleh menjalankan pelayanan ini dengan baik. Ada 1.994 siswa dan 162 guru yang sudah dilayani selama tahun-tahun ini, sejak awal tahun. Kiranya Tuhan boleh dimuliakan dan semua pemberitaan firman menghasilkan buah yang baik pada waktunya. Ada acara dari pusat yaitu Bible Camp Nasional yang diadakan untuk kelas 4 sampai kelas 7. Mari kita boleh
memberitahu anak dan mendorong mereka untuk mendaftar. Orang tua boleh membantu di dalam pendaftaran bagi anak-anak kita. Demikian juga ada acara NRITC yang akan dilanjutkan minggu berikutnya, yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni. Kalau BCN pada tanggal 21 sampai 24 Juni, kita dapat melakukan pendaftaran dan untuk anak-anak kita boleh mengikutinya. Acara sepanjang minggu yaitu hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Pada Rabu ini kita akan meneruskan seri pembahasan kasih setia dan kebenaran dalam relasi sesama. 2 minggu yang lalu kita mempelajari tentang Daud dan Mephiboset yang sangat mengharukan, sangat memberi teladan. Tapi pada Rabu depan ini kita akan belajar sesuatu yang negatif, sesuatu peringatan bagaimana satu kasih setia itu dilupakan. Dan itu sangat tidak patut dilakukan. Nah, kita boleh belajar dari sisi yang buruk untuk kita tidak mencontohnya. Lalu kemudian di dalam pemuda akan membahas tema to be the winning youth. Kita akan membahas satu tema yaitu win your struggling relationship pada hari Jumat melalui Zoom. Sedangkan remaja pada hari Sabtu akan membahas tema fruit of the spirit or religious nuts. Kiranya remaja juga boleh mengikuti semua ini. Sekianlah kita punya pengumuman, kiranya Tuhan terus tolong kita selama masa pandemi seperti demikian. Kapan pandemi ini akan berlalu, kita tidak tahu. Apakah ini akan menjadi makin baik atau akan makin buruk, kita tidak tahu. Yang kita perlu tahu adalah bahwa kita harus berespon, jaga kerohanian kita tetap melayani, jaga protokol supaya kita boleh terlindung. Setelah kita lakukan yang terbaik, kalau sampai ada yang kejadian, kiranya kita boleh diberikan pertolongan untuk bisa luput dari maut, kita boleh sembuh, kita kiranya terus berwaspada dan bijaksana. Kita boleh mendukung pemerintah juga melalui semua aturan-aturan yang dilakukan. Larangan-larangan mudik ditolak, dilibas, tidak semua mau melakukan apa yang menjadi aturan dan anjuran pemerintah. Melalui sejumlah yang dites, cukup banyak yang ada positif, tapi mereka akan bawa pulang, bertemu dengan orang tua mereka. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, nanti kondisi ini tidak parah dan bisa cepat dipulihkan. Kondisi ini juga akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang akan memberatkan semua negara. Maka nanti kita akan mengalami banyak sekali shifting, perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan. Ada begitu banyak ribuan triliun, ada mungkin di seluruh negara akan mengakibatkan terlalu banyak uang yang terkuras untuk menghadapi pandemik karena ekonomi yang tidak jalan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan di tengah kondisi ini tidak terjadi kekacauan secara internasional geopolitik, munculnya kelompok-kelompok yang mencari kesempatan, radikalisme, atau peperangan, atau kegaduhan, atau sendi-sendi kehidupan menjadi rusak, kemunduran. Di satu sisi teknologi terus maju, di satu sisi yang lain ada banyak hal yang mengalami satu kerapuhan dan kesulitan. Apa yang terjadi di India kiranya tidak menjadi satu pandemik yang menjadi satu wabah yang membahayakan ke seluruh dunia. Kita berdoa bagi India, kita berdoa bagi sebagian negara yang kiranya tetap boleh menjaga akan kondisi penularan ini tidak menjadi tak terkendali. Apa yang dari varian baik dari Inggris, dari India juga masuk ke sejumlah tempat. Indonesia juga masuk, Singapura masuk, Malaysia masuk, Nepal masuk. Kiranya semua tetap menjaga agar tidak terjadi penularan yang tak terkendali. Kita berdoa untuk orang India. Saudara, setiap minggu saya ingin ajak kita mendoakan bagi hal ini. Mari kita akan doa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, berbelas kasihanlah kepada kami. Engkau mengizinkan pandemik COVID-19. Bagi sebagian orang masih tidak percaya. Mereka marah-marah. Mereka tidak mau memakai masker. Mereka melibas, menentang semua aturan pemerintah. Pemerintah berusaha untuk memelihara rakyat, menyediakan
perawatan, pengobatan gratis, menyediakan akan vaksinasi, menyediakan banyak hal, memberi bantuan-bantuan secara sosial maupun akan berbagai hal. Pemerintah akan mengalami banyak sekali kesulitan keuangan. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Belum lagi apakah pandemi ini akan menjadi makin terkontrol. Kami berdoa untuk semua riset untuk vaksin makin disempurnakan. Kami berdoa bagi obat yang kiranya nanti memberi jalan keluar dan pengobatan bagi mereka yang terkena COVID. Kami berdoa bagi pemulihan dalam semua bidang. Kami berdoa bagi solusi situasi baru yang akan menyebabkan peluang bagi suatu perubahan-perubahan dan banyak orang yang mencari kesempatan baik antar negara maupun antar kelompok, walaupun di dalam berbagai aspek seperti teknologi yang akan menyebabkan banyak perubahan. Kami berdoa supaya kehidupan manusia tetap di dalam kendali Tuhan dan orang Kristen tetap memiliki kepekaan untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Tidak menjadi bodoh dan tidak menjadi orang yang terbelakang dan tidak hadir di tengah-tengah pergulatan arus sejarah yang sedang akan membentuk satu kondisi yang mungkin baru yang akan terjadi. Kami berdoa supaya kami orang yang menang di tengah-tengah segala kondisi demikian. Kami berdoa bagi mereka yang ada di India. Ada banyak orang yang meninggal karena COVID. Keluarga yang sangat bersusah, rumah sakit dan dokter yang kewalahan, pemerintah yang juga kesulitan. Kami berdoa untuk kerjasama internasional bagi seluruh negara tidak mencari kesempatan di dalam kondisi kesempitan ini. Tapi boleh secara kemanusiaan saling menopang dan maju bersama-sama untuk satu kehidupan yang baru nanti. Terima kasih Bapa. Berkati juga kami jemaat-Mu di Gereja Andika. Berkati gereja kami, berkati orang umat Kristen, berkatilah masyarakat kami, kota kami, negara kami, dan seluruh penduduk di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama akan mengakhiri, kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepada engkau, menyertai engkau, memimpin engkau, dan menyatakan kemuliaan Kristus hadir di dalam hidupmu dan berkat, membawa banyak orang untuk bersembah sujud dan memuliakan Allah Tritunggal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.